Halo semuanya, di sini saya akan mengerjakan tugas, yang mana tugas nomor satu yaitu eh mana? Pak Dengklek memiliki N ekor bebek. Ia ingin menempatkan bebek-bebek tersebut ke dalam kandang-kandang. Ia juga ingin agar setiap kandang berisi paling banyak M ekor bebek. Tentukan jumlah kandang paling sedikit yang diperlukan Pak Dengklek buat codingan dalam bahasa C++. Contohnya, jika dia menginput banyak bebeknya 12, dia terus meminta maksimal isi kandangnya itu 5, maka outputnya 3. Artinya harusnya kan 12 bagi 5 itu kan 2,4 kan. Nah, karena itu dia langsung 3 output 3, artinya mau nggak mau itu harus menambah satu kandang untuk isi dua bebeknya. Oke, ngerti? Oke. Ini untuk kita baca dulu argumen deskriptifnya. Yang pertama itu mulai, lalu deklarasikan variabel. Nah, A itu untuk menyimpan banyak bebek dengan bilangan bulat, lalu B juga untuk menyimpan maksimal isi kandang bilangan bulat, lalu variabel C itu untuk menyimpan jumlah kandang yang dibutuhkan. Nah, bilangan bulat juga. Sedangkan untuk D itu menyimpan hasil pembagian dalam bentuk desimal, artinya bilangan pecahan atau float. Karena ketika di C++ ini tidak menggunakan float, dia nggak bisa perkoma-komaan. Harus menggunakan float dulu baru dia bisa desimal. Lalu yang ketiga, menampilkan pesan kepada pengguna untuk masukkan banyak bebek, lalu menyimpannya ke variabel A. Artinya kita akan memesan dulu kepada pengguna untuk masukkan banyak bebek. Mau berapakah dia bebek? Ketika sudah menginput, dia akan simpan ke variabel A. Begitu juga dengan ini statement nomor 4 menampilkan pesan kepada pengguna untuk masukkan maksimal isi kandang. Ketika kita menginputkan maksimal isi kandang, dia akan simpan ke variabel B. Lalu kelima itu menghitung hasil pembagian desimal antara banyak bebek dan maksimal isi kandang. Lalu menyimpannya ke variabel D. Nah, artinya ketika dia akan menghitung dulu hasil pembagian desimal antara banyak bebek dan maksimal. Artinya misalnya bebek itu 12, lalu maksimalnya itu 5, artinya 12 bagi 5 itu akan disimpan ke variabel D. Lalu menghitung hasil pembagian bulat antara banyak bilangan maksimal isi kandang, lalu simpan ke variabel C. Nah, tadi kan desimal masih ada kayak 2,4-nya, sedangkan yang C ini dia akan bilangan bulatnya. Lalu dia akan ngecek apakah kondisinya. Jika nilai D itu lebih besar dari C, maka berarti ada sisa bebek yang belum masuk kandang. Artinya dia akan ditambahkan satu, mau nggak mau. Lalu jika tidak, maka nilainya tidak T. Artinya, nanti kita jelaskan di running program. Lalu 8, menampilkan hasil jumlah kandang yang dibutuhkan dari variabel C. Lalu selesai. Oke. Ini untuk vouchernya, start. Dia akan minta dulu masukkan angkanya, lalu ke dalam proses, hasil sama dengan yang kita input tadi dibagi, kandang juga itu dibagi. Kita lihat dulu ke kondisi, apakah hasil tadi lebih besar dari kandang. Jika iya, maka kandangnya akan bertambah satu. Jika tidak, dia akan mencetak tetap N, mencetak tetap I tadi. Oke, untuk ini code-nya A, B, C untuk integer, D untuk float. Lalu begin untuk memulai, write artinya menuliskan banyak bebek. Lalu read membaca A, simpan ke dalam A. Write juga menampilkan maksimal isi kandang. Read artinya membaca B atau menyimpan ke dalam B. Lalu D itu diisi dengan A dibagi B. Lalu C juga diisi dengan A dibagi B. Nah, jika sudah diisi semua, dia akan ke dalam if. Masuk ke dalam if. Apakah D itu lebih besar dari C? Jika maka begin. Mulai lagi karena ada dua statement. Digunakan begin untuk mulai. C itu diisi dengan C plus 1. Artinya kandang tadi ditambah kandang 1. Itu kandang. Lalu dia akan tuliskan banyak kandangnya C. Lalu N untuk N if. Jika tidak, dia akan menuliskan kandang aja. Nggak perlu bertambah 1. Lalu N. Oke. Ini untuk programmingnya kita coba ya. Andai kata kita masukkan 47. Nah, maksimal isi kandangnya tadi berapa? Dia minta 8 kan? Kita tulis 8. Nah, dia kan banyak kandangnya. Jadi kita coba cek
Artinya, ketika sudah kita menggunakan masukkan nilainya 47, lalu disimpan ke variabel A, lalu dia akan menampilkan maksimal isi kandang itu 8. Dia akan simpan ke variabel B. Nah, dia akan mengecek terlebih dahulu, menghitung terlebih dahulu pembagian desimalnya antara 47 dan B. Artinya 47 dibagi 8 itu kan 85,875. Dia akan simpan ke variabel D. Nah, lalu dia akan menghitung lagi. Program menghitung hasil pembagian bilangan bulat, artinya bilangan bulat tidak ada koma. Jadi 47 dan 8 itu kan harusnya 5,875. Nah, karena bilangan bulat, dia nggak naik ke atas, tapi dia ke bawah. Jadi dia tetap 5. Dia akan simpan ke variabel C. Nah, jika sudah, kita akan ngecek terlebih dahulu. Apakah nilai si J tadi pembagian bentuk desimal itu lebih besar dari bilangan bulat? Jika iya, dia akan mencetak si 5 tadi itu ditambah dengan 1. Itu dengan integer. Artinya, C itu 5 itu ditambah dengan 1 sehingga menjadi 6. Jadi hasilnya 6. Oke. Itu proses selanjutnya. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih.